Oke, halo, selamat datang lagi di channel saya dan dengan saya Gavin Dwi. Kita lanjut kelas psikologi positif. Kali ini ini video kelima kayaknya, tapi materi pembahasan yang ketiga. Jadi nanti silakan lihat aja di playlist kelas psikologi positif. Di sana sudah ada banyak video-video tentang psikologi positif. Well, kita lanjut ya ke topik selanjutnya. Jadi di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang emosi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang optimisme dan harapan. Ini salah satu konsep yang cukup penting dalam psikologi positif. Nah, kita lihat. Pertama-tama, mungkin saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu. Silakan Anda menilai mana yang lebih bahagia. Orang mana yang memiliki yang pola pikirnya kira-kira mencerminkan orang yang lebih bahagia. Yang kiri atau kanan nih? Yang kiri itu masalah ini tidak akan berakhir. Kalau yang kanan, masalah ini hanyalah sementara. Menurut Anda, pola pikir mana nih yang kira-kira lebih membuat seseorang bahagia? 3 detik untuk Anda coba menjawab. Ya, kita lanjut dulu ya. Mana yang lebih bahagia? Dia yang berpikir, masalah pekerjaan ini akan merusak hidupku. Atau masalah pekerjaan, ya masalah pekerjaan saja. Gitu. Kira-kira mana yang lebih bahagia? Anda sudah menjawab. Selanjutnya, mana yang lebih bahagia? Mereka yang berpikir, semua masalah terjadi karena saya. Atau mereka yang berpikir, belum tentu semua masalah disebabkan oleh saya. Silakan Anda jawab lagi mana yang lebih bahagia. Well, apapun itu jawaban Anda, saya tetap menghargai pilihan Anda ya, ingin menjawab yang mana. Tapi untuk konteks kali ini, saya mau menjelaskan bahwa ada dua jenis pola pikir. Sebenarnya dari tadi itu mencerminkan dua jenis explanatory style atau gaya menjelaskan, terutama gaya menjelaskan sebuah masalah. Ya ini saya pelajari dari buku Learn Optimism-nya Martin Seligman. Ini buku tahun 90-an. Sekarang walaupun sudah tahun 2021 ya saat video ini dibuat, tapi menurut saya materi di buku ini relevan sekali dan masih berguna sekali. Anda kalau punya kesempatan silakan dibaca. Jadi ada dua pola gaya penjelasan di sana, optimis dan pesimis. Optimisme itu dicerminkan oleh jawaban-jawaban yang ada di sebelah kanan. Tadi kalau Anda sudah coba jawab ya, kalau Anda cenderung banyak memilih ke kanan, mungkin Anda lebih setuju dengan pola pikir yang optimis. Dan pola pikir yang pesimis itu ditunjukkan dari jawaban-jawaban yang ada di sebelah kiri. Tadi Anda juga sudah membacanya ya. Jadi ada dua, optimis dan pesimis. Nah, ini yang menarik. Ketika saya berbicara tentang optimisme dan pesimisme, orang Indonesia biasanya agak kurang setuju sama pendapat ini. Biasanya mereka menjawab, aku realistis aja, bukan pesimis maupun optimis. Oke, saya hargai lagi jawaban itu, tapi dalam teori explanatory style Martin Seligman nggak ada realistis, pilihannya optimis atau pesimis. Nah, kita akan bahas nih. Terus di mana dong letak berpikir realistis kalau gitu? Ya, yang pasti, optimisme itu bukan berbicara tentang mengabaikan realita. Dan bukan berbicara tentang hanya berpikir positif. Ini perlu digarisbawahi dulu. Orang-orang suka salah kaprah. Ketika mengatakan optimis, optimis itu bukan berarti harus melupakan realita dan bukan artinya berpikir positif terus. No, optimis itu berbicara tentang memandang masalah sebagai sesuatu yang sementara, sebagai sesuatu yang spesifik, dan sesuatu yang bukan personal. Ya, jadi maksudnya apa? Orang yang optimis itu memandang masalah itu sesuatu yang bisa berakhir, sementara, bisa berlalu. Perkara bagaimana nanti berlalunya, perkara bagaimana nanti berakhirnya, itu hal lain. Tapi masalah itu bukan sesuatu yang permanen. Itu pola pikir orang optimis. Dan yang kedua, pola pikir orang optimis itu adalah spesifik. Spesifik di sini maksudnya adalah ketika ada masalah, masalahnya di satu tempat aja. Gak dibawa kemana-mana. Seringkali orang-orang yang pesimis itu membiarkan masalahnya menyebar. Membiarkan masalah menyebar maksudnya masalah pekerjaan dianggap juga sebagai masalah dengan keluarga. Karena ada masalah dalam pekerjaan, marah, bete, dibawalah ke keluarga. Karena ada masalah pekerjaan, jadi minder, di rumah marah-marah terus. Nah, itu justru ciri yang pesimis, menganggap masalah itu nyebar kemana-mana. Padahal kan enggak, masalah pekerjaan aja. Ketika Anda tiba di rumah, jangan bawa-bawa masalah itu lagi. Dan tinggalin aja, emang nggak berlaku lagi masalahnya ketika Anda sudah di rumah.
Nah, ini pola pikir optimis dan pesimis ya. Tidak personal maksudnya apa? Orang yang optimis itu tidak membawa-bawa masalah sebagai sesuatu yang personal. Maksudnya seperti ini. Ketika ada orang mengkritik Anda, yang dikritik adalah perilaku Anda, bukan Andanya. Nah, ini yang harus diingat. Ketika ada orang mengatakan bahwa Anda ini ceroboh, maka yang sedang dikritik adalah perilaku-perilaku ceroboh Anda. Itulah yang lagi dikritik, yang lagi diserang, ibarat katanya. Bukan diri Anda. Jadi Anda jangan merasa lagi diserang. Enggak. Yang lagi diserang, yang lagi dikritik, yang lagi ditolak adalah perilaku ceroboh Anda, bukan diri Anda. Nah, tapi orang-orang yang pesimis seringkali berpikir ketika dikritik, itu yang dikritik dianya. Makanya down. Kebayang maksudnya? Ya, jadi di sini tuh mulai kelihatan penjelasannya. Perbedaan ya. Orang optimis itu nggak bawa masalah itu menjadi ranah pribadi, nggak baper kalau bahasa zaman sekarang. Ya, ketika dia dibilang kurang disiplin, ya yang lagi dikritik adalah perilakunya yang kurang disiplin, bukan dianya. Hal yang berbeda. Seperti itu. Nah, bisa lebih lihat dengan lebih detail di sini. Mungkin bagiannya optimis sedikit kepotong video wajah saya ya, tapi nggak apa-apa. Anda tetap bisa dapat intinya. Jadi, kalau orang yang pesimis itu pertama berpikirnya permanen. Masalah ini tidak akan bisa selesai. Ya, saya beberapa kali menemukan orang-orang yang terpuruk sekali ya, yang sangat down sekali. Dan pola pikir seperti ini. Mereka berpikir bahwa masalah mereka ini permanen dan tidak akan bisa selesai. Nah, ini tentu nggak bagus ya. Ini yang dikatakan pesimis. Yang kedua, menyebar. Masalah ini akan mengganggu seluruh aspek kehidupan saya. Nah, ini pola pikir orang pesimis. Masalah pekerjaan adalah masalah pekerjaan, bukan masalah keluarga. Jangan dibawa-bawa. Masalah pekerjaan juga jangan dibawa ke pertemanan ya, karena rekan kerja misalnya kurang sependapat dengan Anda saat rapat, itu bukan berarti dia tidak mau lagi berteman dengan Anda. Itu hal yang berbeda. Ya jangan dibawa-bawa. Urusan kerjaan ya urusan pekerjaan. Rekan kerja Anda mungkin nggak setuju dengan Anda dalam sebuah rapat pekerjaan, tapi itu perkara pekerjaan. Ketika Anda dengan dia berbicara sebagai seorang teman di saat makan siang, pulang kerja ngumpul, itu hal yang berbeda lagi, jangan dibawa-bawa. Nah, jadinya nggak menyebar kan, masalah kerjaan, masalah kerjaan. Masalah personal ya masalah personal. Jangan dibawa ke kerjaan juga, kebalik. Masalah keluarga, masalah keluarga. Nah, itu, tapi orang-orang yang pesimis itu seringkali menyebarluaskan masalahnya. Masalah pekerjaan dikaitkan ke masalah pertemanan ya karena nggak setuju, dianggap sudah bukan teman, wah ribet dah, jadi banyak masalah. Dan yang ketiga adalah ciri orang pesimis itu personal. Apa-apa dikaitkan ke diri sendiri. Wah, yang tadi saya katakan ketika dikritik dia berpikir, kok dia nyerang saya? Ketika ada orang mengatakan, memberikan saran, masukan, ya pembenaran gitu atau pembetulan gitu, kok dia kritik aku? Oh, padahal kan enggak, yang lagi dikritik adalah perilakunya, yang lagi dikritik adalah sifatnya mungkin. Ya, tapi bukan dirinya sesungguhnya. Ya, ini personal ya. Dan juga plus, ya, dia selalu berpikir bahwa dialah penyebab seluruh masalah. Ada orang-orang yang seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa ini gagal karena dia bodoh, ini gagal karena dia nggak becus, ini gagal karena dia, eh, ya silakanlah, dia pokoknya nyalain diri sendiri terus. Itu ciri orang yang pesimis. Nah, ciri orang yang optimis adalah sebaliknya. Jadi tahu masalah ini sementara. Nah, Anda kalau flashback, merenung ke masa lalu, nggak ada masalah yang permanen sebenarnya. Anda silakan flashback, sebutkan masalah-masalah yang pernah terjadi dalam hidup Anda, dan lihat, ada nggak yang permanen? Semuanya sementara sebenarnya. Semuanya ada endingnya, ada solusinya. Perkara solusinya sesuai dengan harapan Anda atau tidak, ya itu hal yang berbeda. Tapi semua masalah pasti berlalu. Dan spesifik. Yang tadi saya katakan, masalah pekerjaan ya dia pekerjaan aja, masalah personal ya personal aja, masalah keluarga ya keluarga aja, masalah finansial ya finansial aja, jangan dicampur adukan. Dan yang ketiga tidak personal. Nah, yang tadi saya katakan juga ya, ketika ada orang kritik dia bisa membedakan. Yang dikritik adalah perilaku saya. Yang dikritik adalah sikap saya tadi. Yang dikritik adalah kesalahan saya, bukan saya. Oke? Okay? Dan juga orang-orang yang optimis itu tidak selalu apa-apa menyalahkan diri sendiri. Ini bukan berarti maksudnya mereka nggak bertanggung jawab ya. Mereka tetap bertanggung jawab. Mereka tetap tahu dalam sebuah masalah bisa jadi mereka ada kontribusinya, tapi tidak semuanya disalahkan ke diri sendiri. Bisa melihat sesuai konteks. Nah, ini ciri orang optimis. Ya, jadi berbeda sekali ya dengan selama ini orang berpikir kalau optimis itu selalu berpikir positif, selalu nggak melihat kenyataan. No. Optimis itu
justru pola pikir yang lebih realistis. Mereka justru tahu masalah ini sementara. Mereka tahu masalah ini spesifik. Dan mereka nggak mempersonalkan masalah mereka. Sejauh ini mungkin Anda sudah mulai dapat gambaran ya. Optimis dan pesimis itu tentu memberikan dampak yang berbeda. Ya, tadi saya sudah memaparkan bagaimana cara seseorang menyikapi sebuah masalah. Jelas, orang yang optimis tentu lebih sehat mental dibandingkan pesimis. Kenapa? Karena mereka tahu kan lagi-lagi masalah sementara. Mereka nggak membiarkan masalah itu mengganggu personal mereka, nggak dibawa-bawa ke masalah personal, nggak dipersonalisasikan. Sehingga ketika orang-orang optimis mengalami masalah, mereka tahu masalah itu bukan diri mereka. Ada jarak antara diri dengan masalah. Masalah itu terjadi, oke, tapi bukan berarti diri itu harus pasrah, bukan berarti diri itu harus hancur, bukan berarti diri itu gagal. Yang lagi salah adalah situasinya, bukan dirinya. Dan mereka tahu bahwa masalah ini pasti berakhir. Ya otomatis orang yang optimis tentu lebih kebal, ya bukan kebal lah ya, kebal itu menyesatkan istilahnya ya, lebih kuat ya, lebih memiliki pertahanan. Nah, itu kata-kata yang lebih tepat. Motor lewat sebentar. Orang-orang optimis itu lebih punya daya tahan yang kuat terhadap kecemasan dan depresi. Dan orang-orang yang optimis lebih mudah beradaptasi terhadap kejadian negatif. Kenapa mereka lebih mudah beradaptasi? Karena mereka lagi-lagi bisa memisahkan antara diri mereka dan masalah. Masalah ya masalah, aku ya aku. Walaupun sekarang aku sedang mengalami masalah, tapi ini yang salah adalah masalahnya. Oke, yang salah adalah situasinya, bukan akunya. Sehingga mereka bisa adaptasi, ada pemisahan. Ya berbeda dengan orang yang selalu menyalahkan diri sendiri, yang nggak ada pemisahan di sana. Dan otomatis orang yang optimis lebih produktif juga dalam bekerja ya. Ini banyak sekali risetnya ya, terutama yang menarik adalah riset-riset yang cukup signifikan adalah orang-orang yang optimis kalau jadi sales biasa penjualannya lebih banyak. Oh ya jelas lah, ketika mereka ditolak mereka tahu penolakan itu sementara. Ketika mereka ditolak, mereka tahu yang ditolak adalah produknya atau mungkin bukan produk yang ditolak, malah yang ditolak mungkin adalah eh, cara mereka membuka penawaran mungkin yang salah, makanya mereka ditolak. Tapi bukan merekanya, yang pasti bukan merekanya sehingga mereka nggak down. Dan yang pasti ya mereka juga tahu ya bisa membedakan ya ketika mengalami penolakan itu bukan salah mereka, bukan selalu salah mereka, bisa jadi salah orang yang lagi ditawarin, lagi bad mood mungkin sehingga nggak mau menjelaskan, atau memang lagi nggak butuh. Ya kalau lagi nggak butuh ya nggak masa dipaksa sampai butuh gitu. Ah ini ciri orang yang optimis. Menarik ya. Bahkan sampai ada workshopnya optimism bagi sales, bagaimana cara mengembangkan pola pikir yang tadi saya sebutkan sehingga mereka dalam menawarkan barang, menawarkan benda itu lebih resilient, lebih tangguh. Menarik banget. Wah, ini ada riset-risetnya juga nih ya. Ini menarik sekali. Riset dari Sayer et al. 1989. Udah tua banget nih, tapi cukup menarik ya. Sebelum pergi ke ruang operasi, pasien diminta untuk mengisi kuesioner tentang seberapa optimis mereka terhadap operasi bypass koroner yang akan datang. Ya. Jadi sebelum dioperasi ini mereka dikasih kuesioner nih untuk seberapa optimis sih dengan hasilnya. Nah, hasil penelitiannya menarik. Orang yang optimis justru mengalami lebih sedikit rasa penolakan dan lebih sedikit rasa depresi. Lalu mengalami dukungan emosional yang lebih besar. Dan otomatis juga, ini menarik nih, optimisme itu ternyata memprediksi tingkat pemulihan seseorang. Termasuk pemulihan dari segi perilakunya. Mereka lebih cepat untuk belajar lagi duduk. Mereka lebih cepat lagi untuk belajar berjalan. Dan staf-staf kesehatan biasanya juga menilai orang-orang yang optimis itu lebih baik perkembangannya daripada orang-orang yang pesimis. Nah, kok bisa gitu? Ya sama, karena ketika seseorang yang optimis sedang ya mengalami kondisi seperti tadi ya, mereka tahu bahwa kesulitan ini sementara. Mereka nggak down. Nah, mereka tahu ini hanyalah fase hidup, masalah yang harus dilalui dan akan berlalu. Sehingga mereka nggak putus asa. Menarik kan? Mungkin Q&A. Nah, ini biasanya Q&A yang sering muncul ketika lagi berbicara tentang optimism. Yang pertama adalah, tapi bukankah orang yang optimis itu cenderung denial terhadap masalah? Ini jawaban saya nih. Optimis bukan berarti menolak masalah. Optimis itu menerima masalah itu ada, tapi optimis memilih untuk tidak tenggelam ke dalam masalah. Nah, ini harus digarisbawahi. Optimis itu bukan berarti menolak masalah, tapi memilih untuk tidak tenggelam dalam masalah. Mereka tahu ada masalah. Orang-orang optimis tahu mereka lagi mengalami problem.
Tapi mereka bisa membedakan antara problem dan mereka, sehingga mereka nggak tenggelam. Di sisi lain, justru biasa pesimis yang lebih denial. Ya, orang yang pesimis itu justru menolak realita bahwa masalah nggak selalu tentang mereka. Dan mereka menolak bahwa masalah itu ada akhirnya. Biasa orang-orang pesimis itu selalu berpikir, wah masalah ini nggak akan bisa berakhir, nggak ada solusi. Padahal kan nggak gitu. Ya justru yang lebih sering denial itu yang pesimis. Berarti pesimis itu selalu jelek dong. Enggak juga ya. Jadi gini, ini menarik. Jadi dalam psikologi itu kita nggak bisa mengatakan ada satu sikap yang selalu benar, itu enggak. Ya jadi even pesimis pun nggak selalu jelek. Ya meskipun memang lebih bagus yang optimis, tapi pesimis bukan berarti sama sekali jelek. Pesimis itu ada fungsinya. Orang-orang yang pesimis itu sebenarnya lebih antisipatif terhadap masalah. Kenapa? Karena ya orang pesimis itu kan selalu mempertimbangkan hal-hal yang terburuk kan. Mereka lebih antisipatif, mereka tahu kira-kira nih, mereka lebih mempersiapkan diri sebelum menghadapi hal-hal yang terburuk. Masalahnya, nggak semua masalah itu selalu berakhir dengan kondisi yang terburuk, itu doang. Ya, jadi satu sisi orang-orang pesimis lebih siap terhadap hal-hal yang terburuk. Tapi nggak semua dalam hidup itu selalu terjadi yang terburuknya. Tapi karena mereka selalu antisipatif terhadap hal-hal terburuk, apa-apa dipikirin yang terburuknya, ada sisi negatifnya. Dampaknya negatif ke kesehatan mental, cemas melulu mungkin, insecure melulu mungkin. Nah, ini ada apa ya? Plus minusnya ya. Silakan Anda coba renungkan lagi jawaban yang ini. Dan yang ketiga, lalu kapan pesimis itu berguna? Kalau tadi kan saya udah katakan ya, pesimis itu nggak selalu buruk. Jadi kapan pesimis itu berguna? Pesimis itu berguna untuk situasi yang beresiko tinggi atau mengancam keamanan kita. Ini bisa dibaca di bukunya Martin Seligman yang tadi saya sebutkan ya, Learn Optimism, itu di chapter-chapter terakhir ya, mungkin 2 atau 3 chapter terakhir, silahkan dibaca. Ya di sana dikatakan bahwa pesimis itu nggak selalu nggak berguna. Pesimis itu berguna untuk kondisi yang resikonya tinggi atau kondisi yang mengancam keamanan kita. Ketika kita lagi dihadapkan pada hal-hal yang beresiko tinggi, misalnya lagi ada bahaya, jelas nih kita lagi berada dalam bahaya gitu ya, justru kita harus berpikir yang terburuknya. Biar kita bisa langsung menyelamatkan diri. Jangan optimis. Ya. Jadi untuk situasi-situasi yang beresiko tinggi, Anda harus pesimis. Misalnya Anda uh, diminta loncat dari gedung tinggi, Anda harus pesimis. Jangan optimis dalam kondisi itu, karena itu berbahaya. Anda paham maksud saya? Oke. Okay. Ada yang namanya defensive pessimism. Jadi itu kemampuan memikirkan dan merencanakan skenario terburuk dari sebuah skenario ya. Jadi disebut defensive pessimism karena pesimis ini tujuannya untuk defend supaya mereka nggak berharap terlalu tinggi dari sebuah kejadian. Ya sehingga apa ya? Ya defensif biar biar nggak berharap terlalu tinggi jadi kalau jatuh nggak sakit. Yang menurut saya sih ini jangan ya. Ini nggak baik juga buat buat pertumbuhan diri kita, perkembangan diri kita ini kayak gitu bagus. Ya ada juga unrealistic optimism, ya optimisme yang berlebihan. Nah ini juga nggak bagus. Jadi ingat, apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Even optimism kalau berlebihan tuh nggak bagus. Optimisme yang berlebih itu bisa menimbulkan bias. Dan kita jadi nggak siap dengan kondisi buruk. Yang nggak bagus juga. Terus kapan dong? Atau apa dong indikatornya? Optimis itu aman atau enggak? Ya tadi, ketika situasinya tidak beresiko tinggi, Anda boleh menggunakan pola pikir optimism. Ketika Anda berada dalam situasi yang resikonya nggak tinggi. Oke, seperti itu. Ya, lalu bagaimana pertanyaan selanjutnya? Mengubah pola pikir yang pesimis menjadi optimis. Itu pertanyaannya kan ya? Nah, ini ada sebuah metode ya dari Martin Seligman juga, ABC. Sebenarnya ini modifikasi dari REBT seingat saya, Rational Emotive Behavioral Therapy. Tapi ya itu teknis sekali ya, biar nanti kapan-kapan aja kita bahas itu. Intinya dalam sebuah kejadian ada 3 komponen. Adversity, A, atau kesulitan yang lagi kita hadapi, belief, keyakinan kita terhadap masalah tersebut, bukan agama ya maksudnya. Keyakinan ini bagaimana kita meyakini makna sebuah kejadian, bukan agama. Dan si consequence atau konsekuensinya. Mungkin lebih enak kalau kita langsung ke contoh. Ada adversity, ada belief, ada consequence. Ya misalnya adversity yang sedang dialami adalah Anda lagi ada masalah, bisnis yang sudah dijalani harus ditutup, ya bangkrut mungkin. Biasanya belief yang muncul apa sih? Wah, belief.
yang keyakinan yang muncul adalah saya orang yang bodoh, saya orang yang payah, masa bisnis saya gagal gitu, malu sama keluarga, sama pasangan, sama orang tua, mungkin seperti itu. Sehingga konsekuensinya adalah Anda merasa putus asa dan terpuruk. Kita lihat apa yang salah di sini. Ya di sini beliefnya ada kesalahan. Ya bisnis ditutup belum tentu karena Anda orang yang bodoh, belum tentu Anda orang yang payah. Dan menggunakan kata saya adalah orang yang bodoh dan saya adalah orang yang payah itu perspektifnya salah. Ya kenapa? Karena kalau ini nih kalau kita lihat dari teorinya explanatory talent tadi ya, optimis dan pesimis, saya adalah orang yang bodoh dan payah itu pertama permanen sekali ya. Bodoh dan payah itu kayak permanen banget gitu, sayanya bodoh dan permanen. Kedua, pervasif, ya di generalisasi kan, padahal gagalnya di bisnis. Tapi disalahinnya ke apa? Tapi digeneralisasi ke diri sendiri semuanya. Padahal kan spesifik kondisinya. Mungkin bodoh bodoh di bisnis, mungkin nggak cocok di bisnis, tapi bukan dirinya total whole-nya itu bodoh, total itu payah kan nggak gitu. Dan yang ketiga personal banget, ya personal banget ini. Ya saya, gimana nggak terpuruk, gimana nggak putus asa. Nah, menurut metode ABC ini kita harus ganti B-nya. A udah nggak bisa diubah karena A udah kejadian. C akan ngikutin B. Ya, consequence akan ngikutin belief. Jadi yang harus kita ubah adalah B-nya, belief-nya. Ya, jangan kayak gini mikirnya, tapi belief-nya adalah usaha saya gagal saat ini. Saya perlu cari cara lain. Ya, sehingga apa? Mungkin punya harapan. Mungkin nggak terlalu down. Down pasti ada lah, sedih pasti ada lah. Tapi nggak down banget, nggak sampai terpuruk. Masih ada hope-nya, masih ada harapannya. Ya, karena berpikir yang salah adalah usahanya, bukan dirinya. Yang gagal adalah usahanya, bukan dirinya. Sebuah pembedaan kan? Ya, tidak personal. Yang gagal adalah usaha saya, bukan sayanya yang gagal. Dan juga spesifik, usaha saya gagal dalam bisnis. Yang dalam hal lain belum tentu. Ya, dan ini nggak permanen. Mereka bisa melihat ini sementara. Mungkin saya perlu mencari cara lain. Wah, dari kata-katanya aja udah optimis banget ya. Sementara, spesifik, dan tidak personal. Jadi ubah B-nya, belief-nya. Ubah cara Anda memaknai sebuah masalah. Ya, ganti dari permanen jadi sementara, ganti dari pervasif jadi spesifik, ganti dari personal jadi unpersonal, impersonal. Satu contoh lagi mungkin biar lebih mudah. Gagal meyakinkan klien dalam sebuah project. Pernah ngalamin nggak? Aduh, jangan berpikir saya memang orang yang tidak berguna ya. Itu pesimis banget ya. Itu pertama, itu permanen. Memang orang yang tidak berguna itu kayak udah absolut gitu ya. Dan juga ini personal banget sebenarnya. Ini personal banget, yang disalahin diri sendiri lagi, yang tentu saja juga pervasif yang menyebar. Ya konsekuensinya putus asa lah. Kita ganti. Ya kita ganti apa? Mungkin klien dapat penawaran lain yang lebih menarik. Saya hanya perlu belajar untuk lebih meyakinkan lagi. Wah, di sini kita lihat unsurnya. Tidak personal kan? Ya. Jadi nggak selalu kegagalan itu personal, bisa jadi karena memang kliennya dapat penawaran di tempat lain lebih bagus. Ya kalau gitu hak dia untuk milih. Kenapa jadi nyalain diri sendiri? Ya memang ada faktor kesalahan diri kecil. Ya tetap kita bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya gimana? Belajar untuk lebih presentasi lebih bagus lagi. Ya jadi ini otomatis jadi sementara juga dong. Ketika dia sudah belajar, dia sudah lebih baik, mungkin dia bisa meyakinkan klien. Ya, jadi sementara, spesifik, dan tidak personal. Ya, akibatnya nggak merasa terpuruk. Ada niatan baru untuk berkembang. Ya, jadi menarik kan? Eh, oh, terus kan dari tadi ngomongin hope ya. Ini mungkin sekilas juga ngomongin hope. Ya, hope itu adalah atau harapan ya. Tekad untuk mencapai tujuan dan keyakinan bahwa banyak jalan yang dapat dihasilkan untuk mencapai tujuan tersebut. Gini, ini mungkin kelemahan bahasa Indonesia. Pilihan kosakatanya nggak banyak. Sehingga orang suka salah kaprah dengan kata harapan. Makanya saya pakai kata hope. Harapan itu kan kalau dalam bahasa Inggris bisa banyak ya. Wish, hope, ekspektasi, expectation. Jadi ada hope, wish, expectation. Tiga-tiganya harapan. Tapi sesungguhnya beda. Hope itu dengan wish ya bedanya mungkin ya. Wish itu kita gunakan ketika kita belum yakin itu bisa tercapai. Itu wish. Dan misalnya I wish I am I wish I were anak sultan.
Saya berharap saya adalah anak sultan. Ya itu kan berharapan juga kan, saya berharap saya anak sultan, tapi wish, sesuatu yang lebih tidak mungkin untuk dicapai. Itu juga harapan, tapi dalam bahasa Inggris itu wish. Sedangkan hope itu lebih mungkin untuk tercapai. Saya berharap, I hope tomorrow will be better. Saya berharap besok akan lebih baik. Itu hope, bukan wish. Ya, ketika ada unsur bahwa ini sesuatu yang mungkin dicapai, itu hope. Ya, wish itu lebih eh, tidak konkret lagi. Tapi di Indonesia ini jadinya harapan, makanya saya pakai kata hope-nya langsung. Dan ekspektasi ya, ekspektasi itu kan sebenarnya keharapan dalam arti harapan yang apa ya, kalau ekspektasi itu ya bisa dikatakan yang kita harapkan dari sebuah kondisi ya, eksternal gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi harapan. Ya padahal di sini harapan dalam psikologi positif yang dimaksud adalah hope, sebuah tekad. Kita hope ya punya punya tekad untuk mencapai sesuatu itu hope, bukan wish, bukan ekspektasi. Ya kita hope ada di sana itu ada unsur tekad. Saya berharap besok saya bisa mendapatkan uh, income yang lebih baik lagi. Saya akan bekerja lebih keras. Saya akan mencari strategi yang lebih baik. Hope, bukan wish. Saya berharap besok saya bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi lebih ramah terhadap setiap orang. Saya akan mengubah gaya komunikasi saya. Hope, ya. Ini yang harus kita miliki sebenarnya. Hope, harapan, sebuah tekad untuk berubah, sebuah tekad untuk melakukan perubahan menjadi diri lebih baik. Dan menurut riset, orang-orang yang punya hope itu lebih berani bikin tujuan yang lebih tinggi, tapi tetap bisa mencapainya. Ya, mereka punya punya tujuan yang lebih tinggi dan bisa mencapainya. Itu hope. Oke, sebagai ringkasan, nah ini mungkin ringkasan videonya nih. Sebenarnya simpelnya adalah kita harus punya gaya penjelasan explanatory style yang kanan, yang kuning, jangan yang biru, yang kiri. Ya, jangan berpikir masalah ini tidak akan berakhir, tapi berpikirlah masalah ini hanya sementara. Jangan berpikir masalah ini akan merusak seluruh kehidupan saya, tapi berpikirlah masalah ini hanya terjadi dalam satu situasi tertentu saja. Jangan berpikir ini semua karena saya, tapi berpikirlah ini tidak sepenuhnya kesalahan saya, tapi saya tetap bertanggung jawab. Kalau Anda praktekin yang ada di kanan ya, yang kuning, optimis, itu Anda lebih punya hope. Anda punya lebih banyak harapan untuk menjadi lebih baik karena Anda tahu kesulitan itu sementara. Anda tahu kalau kesulitan ini bukan selalu karena Anda yang bodoh, tapi situasi mungkin yang lagi nggak pas dengan diri Anda, kondisi yang lagi nggak pas sama diri Anda, sehingga Anda nggak menyalahkan segalanya terlalu menyebar. Ya, mulai hari ini, mari kita belajar memaknai masalah-masalah kita sebagai sesuatu yang sementara, spesifik, dan tidak personal. Oke, ah habis. Ya, itu aja penjelasan tentang optimisme dan explanatory style pada hari ini ya, pada video kali ini. Saya rekamnya sih siang sih, jadi pada siang kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, nggak berasa loh, udah hampir setengah jam. Silakan kalau Anda tertarik dengan video-video pembelajaran psikologi dari saya, Anda bisa subscribe ke channel saya, Garvin Gui ya, Garvin Goei, tapi tulisannya Garvin Garvin Goei. Saya banyak buat video di sana. Ya, dan kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, jadi Anda bisa dapat apa ya? Kalau saya upload tuh Anda dapat notifnya, gitu. Ya, dan Anda silakan bisa follow Instagram saya @personaldevelopment.id. Ya, saya punya dua akun Instagram sebenarnya. Yang satu @garvindwi, tapi itu postingan pribadi sih, postingan kegiatan saya sehari-hari. Saya bikin satu akun Instagram lagi yang spesifik ngomongin pengembangan diri, psikologi, peak performance, productivity, mental health, habits, behavior, time management, lain-lain lah. Pokoknya pengembangan diri ya di @personaldevelopment.id. Yaitu silahkan di follow. Semuanya gratis di sini. Jadi semoga saya bisa memberikan banyak materi-materi yang menarik buat Anda. Well, kalau masih ada pertanyaan silahkan komen aja. Nanti saya balas ketika saya sedang membacanya. Saya berkomitmen selalu balas chat ya, komentar gitu. Silakan komen kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ya sekadar pengen mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa. Ya bersyukur dong. Jangan lupa share juga ke orang-orang yang Anda anggap kayaknya bakal membutuhkan video ini nih. Videonya bagus nih. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Dan juga jangan lupa kasih like juga. Oke, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.